Iya. Thumma inna wujuda dzikri fi zahir unwanu wujudi syuhudi fil batin. Kemudian adanya zikir di zahir itu menunjukkan adanya unwan itu address ya, menunjukkan adanya kesaksian di batin. Idz laula apa itu? Laula waridun makana wirdun. Wa wallazi abani biqali. Jadi kalau bukan karena warid ya nggak akan ada wirid. Kalau tidak ada air ya tidak akan ada yang mengalir. Kalau tidak ada wiridan ya tidak ada kesaktian kan gitu. Kalau tidak ada api ya tidak ada asap. Wa huwa alladzi aban biqaulihi makana zahiru dzikrin illa an batini syuhudin au fikrin. Tidak akan ada zikir zahir kecuali dari batin kesaksian dan zikir. Dari kesaksian dan zikir yang batin. Ini secara psikologi saja ya, apa saja yang gejala itu menunjukkan gejala ya. Menunjukkan adanya sesuatu di dalam jiwa kita. Qultu idza kana zahir mustaqilan bi dzikrillah. Kalau zahirnya dia sibuk dengan berzikir kepada Allah. Sadina-dina nang tas bebas subhanallah subhanallah subhanallah. Itu adalah tanda bahwa alamatu wujudi mahabbatillah, tanda adanya mahabbah kepada Allah fil batin, di dalam batin. Iya, jadi artinya orang cinta itu man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Orang yang cinta itu banyak menyebut, banyak bercerita. Idz man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, karena orang yang mencintai sesuatu ya banyak menyebutnya. Wala takunul mahabbatu illa an dzauqin wa ma'rifah. Dan mahabbah itu tidak mungkin terjadi kecuali dari zauq dan ma'rifah, dari cita rasa dan ma'rifat, pengetahuan, mengerti. Orang bisanya senang ya karena merasakan, karena cinta itu juga sesuatu yang dirasakan dan sesuatu yang diketahui. Tidak mungkin kita mencintai sesuatu yang tidak kita ketahui. Tidak kenal maka tidak sayang. Jadi bisa cinta ya karena kenal dan lalu merasakan. Ya. Fala yakunu zahiru dzikrin illa an batin syuhud. Sebab tidak mungkin zahirnya zikir kecuali ya batinnya menyaksikan. Ai syuhudun, artinya kesaksian, kana wa in kana la yash'uru bisuhudihi. Kesaksian sekalipun dia tidak merasakan adanya kesaksian itu. Artinya di luar kesadaran dia. Fama dzakaratir ruhu hatta faniyat. Setiap roh berzikir ya tidak di penghujungnya selalu, kalau zikir itu roh kalau sudah berzikir ya ujungnya fana. Wala faniyat hatta syahidat, kalau fana ya akan menyaksikan. Fakullu man fana fi dzikrillah, barang siapa yang fana dalam berzikir kepada Allah,
fa inna ruhahu syahidat jamal al-hadrah, maka rohnya itu menyaksikan indahnya hadrah, indahnya kehadiratan. Au tafakkarat fi jamalil madhkuri wa bahai, atau terpikir pada dirinya tentang keindahan yang dizikiri, yang disebut-sebut dan kecemerlangannya. Au fi husni thawabihi wa jazaihi, atau dalam imbalannya yang baik dan pembalasannya. Fana dalam berzikir, artinya waktunya tersita habis, sehingga dia sudah tidak lagi memikirkan dirinya. Kalau orang sudah tidak memikirkan dirinya, tidak lagi punya cita-cita apapun, tidak punya keinginan apapun, tersinggungnya diejak ya tidak marah, disanjung ya tidak senang, sudah tidak ingin apapun, kesenangan dunia sudah terlupakan semuanya, berarti kan sudah nggak ada. Pengen rabi beli, pengen sugi beli, pengen pinter beli, pengen waras beli. Jadi apa? Yes, beli, pengen apa-apa. Jadi masyana beli kulo wongku, ya langka. Ya raganya juga sudah nggak ada. Dia juga tidak merasa ada lagi kok. Kita dalam kondisi tertentu kadang-kadang kita lupakan diri kita. Ketika kita mengagumi sesuatu dan merasuk dalam diri kita, kita lupa kok. Lupa diri. Orang-orang yang berzikir sampai jazab tuh. Sampai kayak apa? Kayak orang mabok ya. Itu juga lupa tuh, udah lupa diri. Tapi saya tidak mengatakan bahwa orang yang jazab itu lalu dia fana, tidak. Sebab fana itu dalam kesadaran. Ya, dalam kesadaran dia. Artinya bukan dalam keadaan gila gitu, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ya. Kalau orang gila mah memang dia fana, tapi yang gila kan gitu. Sebetulnya Allah itu tidak berada di luar jangkauan akal manusia. Ada dalam jangkauan. Allah sangat dekat, saking dekatnya nggak kelihatan. Ya, kita merasakan sesuatu yang ada, tidak harus melihat dengan basar. Basar itu mata kita terbatas. Tapi basirah itu tak terhingga. Basirah itu adalah apa? Kemampuan melihat dari batin kita. Apakah kita selalu mengatakan yang tidak terlihat itu tidak ada? Kita yakin ada, sekalipun kita tidak melihat bendanya. Basirah itu adalah kekuatan melihat, memahami dari hati kita. Hati kita, begini, jadi hati kita ini lebih lengkap daripada badan kita. Badan kita hanya punya panca indera. Hanya punya indera, 5 indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, raba, merasa. Ya meraba ya merasa itu. Sedangkan hati kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan.
dia punya indera yang sangat banyak sekali. Silahkan orang lain mengatakan indera kelima, indera keenam, indera ketujuh, ya sampai tak terhingga namanya indera hati itu kita. Sehingga ketika mata kita tidak melihat, hati kita bisa melihat. Ketika telinga tidak bisa mendengar, hati kita bisa mendengar. Allah tidak kelihatan dengan mata, dengan bil basari. Tapi Allah bisa dilihat dengan basirah kita. Basirah kita bisa melihat Allah kok. Dan basirah kita ini juga yang merasakan cinta kita, kerinduan kita.